Dua warga pekerja sektor digital mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut mempermasalahkan hangusnya kuota internet yang dinilai merugikan konsumen secara konstitusional. Sisa kuota internet Anda tiba-tiba hangus. Hal ini tentu bisa mengganggu kenyamanan Anda dalam bekerja maupun beraktivitas di dunia maya. Karena merasa dirugikan, dua warga pekerja sektor digital mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi tersebut diajukan pada tanggal 30 Desember 2025 oleh dua orang pemohon suami istri bernama Didi Supandi dan Wahyu Triana. Keduanya melalui kuasa hukum mengambil langkah gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai aturan kebijakan operator seluler yang menghanguskan kuota internet selama masa berlaku habis. Nah, kita itu menguji ketentuan pasal 171 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja itu yang mengubah pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi. Nah, di situ pada intinya sebenarnya mengatur soal pemberian kebebasan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menentukan tarif. Nah, tapi dalam ketentuan itu tidak masuk sampai ke ranah bagaimana kemudian pengaturan tentang kuota internet. Nah, dalam perkembangannya saat ini, apalagi dengan adanya pekerja-pekerja sektor online, maka data internet sekarang sudah menjadi kebutuhan primer gitu. Nah, sehingga ketika pekerja online itu membeli data kuota internet, maka itu sejatinya sudah menjadi hak milik. Menanggapi adanya uji materi tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI memandang langkah ini sebagai wujud koreksi publik terhadap peraturan yang telah ada di Indonesia. YLKI berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan secara adil dan terbaik bagi kepentingan masyarakat luas. Agar sebenarnya gugatan kemarin adalah bentuk dari koreksi publik bagaimana sebenarnya iklim bisnis yang tidak fair bagi konsumen itu sendiri. Makanya kami sangat mendukung upaya ini untuk bisa mengubah satu tata kelola bisnis yang lebih fair kepada konsumen sendiri. Dan kami berharap MK bisa membuat norma baru maupun juga keputusan yang pro, yang fair terhadap khususnya untuk perlindungan konsumen ke depan. Karena apa? Bagaimanapun soal kuota ini sendiri memang kebutuhannya sudah sangat tinggi, apalagi masyarakat kebutuhan internet itu juga sangat tinggi. Berdasarkan data YLKI, pengaduan masyarakat terkait sektor jasa telekomunikasi masuk 10 besar dalam 3 tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2024, pengaduan sektor telekomunikasi ini menduduki peringkat 3 dengan data sebanyak 125 pengaduan atau setara dengan 12,6%. Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN menyebutkan pihaknya mengapresiasi dan menghormati kesadaran konstitusional dari konsumen yang mencoba mencari kepastian hukum dari setiap transaksi yang dilakukan masyarakat, termasuk di sektor telekomunikasi. Kalau saya tangkap dari perbedaan konsep itu adalah dari operator seluler itu menganggap adalah data ataupun yang kuota itu adalah hak akses yang diberikan kepada konsumen. Jadi bukan berbentuk token ya seperti itu. Jadi menurut mereka itu adalah hak akses yang diberikan. Misalnya 5 giga ya sudah itu hak aksesnya 5 giga mau dipakai atau nggak dipakai itulah dia. Tapi kalau konsumen kan menganggap, kalau kita selama ini menganggap kalau kita beli pulsa seperti misalnya beli token listrik gitu ya. Kalau misalnya tidak habis ya itu masih bisa di over, habisnya itu ya ketika habis kuotanya gitu, bukan ada masa jangka. Berdasarkan informasi dari kuasa hukum pemohon, pihaknya telah mendaftarkan permohonan uji materi terkait kuota data hangus pada tanggal 30 Desember lalu. Adapun Majelis Hakim akan menggelar sidang perdana tersebut pada 13 Januari 2026 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada pukul 3 sore. Tim Liputan CNN Indonesia.